Yuk, mari kita siapkan hati kita. Ya, kita berdoa, mohon dukungan. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kami akan membawa jiwa kami datang di dalam hadirat Tuhan. Suci kuduskan, layakkan kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami seperti Maria yang mau duduk di bawah kaki Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan kami perkatakan internet sambungan akan stabil sampai Zoom ini berakhir. Dalam kuasa nama Yesus Kristus terjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari saya coba buka sharing dulu PowerPoint-nya. Gambarnya udah kelihatan ya? Ya, terima kasih. Saya akan membawakan sebetulnya lanjutan dari bulan kemarin ya, yang saya bawakan. Tapi sebetulnya begini, sebetulnya udah komplit sekali ya, dari pertama Sharon membawakan mengenai intim dengan Tuhan, terus habis Sharon siapa saya ya, saya membawakan tentang kuadran kehidupan kita atau sungai hidup kita, terus habis itu Hong ya membawakan 3 utama di dalam karakter Kristus, integritas, pengampunan, ya, terus kasih. Habis itu Dewi ya, habis Hong itu Dewi, bahwa hikmat itu ya sebetulnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau manusia menggunakan hikmatnya sendiri itu jadinya kacau lah gitu ya. Habis itu Ina ya, Ina membawakan mengenai mata hati ya, mata hati, dan kaitannya dengan kita sering kena distract tuh ya, kena Artemis dalam hidup kita ya, karena kita putus pengharapan. Jadi kalau orang gampang putus pengharapan pasti nyantolnya ke yang lain gitu, bukan nyantol ke Tuhan, tapi Tuhan bisa bukakan mata hati kita. Itu doa Paulus yang luar biasa. Habis Ina terus Wahyu ya, Ina Wahyu juga membawakan bahwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam memang butuh teologis, belajar dengan benar lah mengenai firman Tuhan ini. Nah sebetulnya semuanya itu kan adanya mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi, memang pas diambil di perikop yang Efesus ya. Cuma saya tadinya mau apa yang kemarin saya buat, terus undangannya itu maunya saya itu nggak saya rubah ya. Judulnya masih sama, yang di Efesus itu spirit of wisdom and revelation and the knowledge of God ya, atau ada di dalam kebenaran Tuhan. Sebetulnya itu cuma saya kasih jilid 2, tapi nggak tahu kenapa di minggu kemarin itu saya dapat begini, tiba-tiba saya itu diberikan ini Yosua gitu. Pas kok Yosuanya si Yulan kakinya keseleo gitu ya. Apa gara-gara saya pikirin terus Yosua kakinya keseleo ya. Tapi enggak juga lah ya. Maksudnya begini, di dalam pengenalan Tuhan yang lebih dalam sesuai dengan tema kita, ketika kita mendapatkan spirit of wisdom and revelation, atau ketika kita itu bisa mengenal Tuhan yang lebih dalam atau mengenal kebenaran-kebenaran Tuhan, kita itu akan dijadikan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, saya juga bersyukur saya sudah, kayaknya tugas saya sudah kelar, sudah nggak diikat sama Tuhan untuk baca Korintus terus. Nah, saya kali ini malah saya dapat di Roma 8. Jadi nanti saya akan bahas Roma, tapi masih nyambung dengan yang Efesus gitu. Masih nyambung, temanya tuh masih tetap mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi. Nah, kita temanya hari ini more than conquer, dan gambar ini tadinya gambar ini baru dapat ya itu waktu hampir saya ini kan Mister Tulit ya. Saya tuh buka
buka WA ini pasti paling terakhir. Kayak aku buka WA paling terakhir. Antara aku sama baby kayaknya itu apa lama-lamaan lah buka WA grup itu. Kalau nggak yang terakhir itu buka WA grup baby, maksudnya yang komen atau apa ya, kalau nggak baby aku, kalau nggak baby aku, pokoknya aku urutan yang terakhir, kalau nggak aku ya baby lah yang urutan terakhir. Mister Tulis terus aku setiap hari. Tapi ini ya gambar ini spesial ya. Ini saya dapat spesial sekali mengenai tembok Yeriko sebenarnya. Jadi Yosua itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nama Yosua itu juga yang dipakai Tuhan ketika dia ada di bumi ya. Ketika Tuhan lahir di bumi itu memakai nama Yosua juga. Di nama Yosua di Yunan itu memberikan nama Yosua itu luar biasa, itu nama Tuhan. Itu Yosua itu artinya sang penyelamat. Ya, sang penyelamat sang pendobrak lah ya, sang penyelamat yang membawa orang-orang pada kemenangan ya. Dan kita hari ini akan belajar sedikit mengenai apa itu more than a conqueror. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang. Di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apakah ada kaitannya dengan tema bulanan kita? Tentunya ya. Ya, ini kan tema kita. Jadi sebetulnya kalau mau saya kasih judul, ya tetap judulnya itu The Spirit of Wisdom and Revelation and the Knowledge of God. Tetapi subjudulnya gitu ya, apanya ya pokoknya subnya itu More Than a Conqueror. Ya. Jadi saya membawakan ringan-ringan aja, ya nggak tahu ya ini ringan atau enggak. Tetapi antara Roma 8 itu bisa ngeling ke Efesus 1 ayat 17. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut biar cepat. Nah, ini ada satu kata yang mungkin akan membuat kita terkejut ya. Saya sendiri juga mendapat ini agak terkejut. Saya pikir ini kan kata kasar ya. Jadi saya mendapat kata tuh jancuk gitu. Tiba-tiba saya mendapat suatu apa ya? Kok jancuk sih Tuhan? Apa ya jancuk ini? Biasanya kalau orang Surabaya kan memang orang Surabaya karakternya lebih keras ya daripada kita. Dibanding orang Semarang itu orang Surabaya lebih keras gitu ya. Orang Surabaya itu kalau guyonan sama temennya itu kadang-kadang ngomong jancuk gitu. Jancuk itu apakah ya kayaknya kok nggak patut gitu ya diomongin. Sampai aku ki penasaran loh, jancuk ini apa maksudnya ya Tuhan? Saya buka-buka internet, akhirnya ketemu ini. Jadi ini kisah tentang jancuk sampai masuk di National Geographic. Fenomena. Jancuknya wong Surabaya itu fenomena. Jadi jancuk itu sebetulnya bukan misuh sih sebetulnya. Jancuk itu kayak diamput gitu loh. Ya, mirip sama dengan diamput gitu dia. Jadi jancuk itu kegundahan hati ya atau apa ya? Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya yang diungkapkan dengan kata-kata jancuk itu biasanya ada kekesalannya. Kekesalan karena apa ya? Karena dia terusik gitu, terusik karena adanya ketidakadilan lah gitu ya. Dia merasa kok nggak adil gitu. Ya, contohnya yang paling gampang gini. Saya waktu dinas dulu di Surabaya, saya nginep di daerah sekitar Tunjungan Plaza. Di situ kan memang lalu lintasnya macet banget ya. Tunjungan, Besuki Rahmat, Embong Malang ini kan daerah macet gitu. Nah, saya dijemput naik mobil sama BM saya, kepala cabang saya. Itu lampu merahnya memang jancuk banget gitu. Merahnya itu hampir 2 menit, suwe banget. Ya, hijaunya itu cuma setengah menit. Nah, jadi nggak adil lah gitu. Jalur yang kebetulan saya kena lampu merah yang seperti itu. Merahnya lama banget gitu. Ya, hijaunya cepet gitu. Jadi ngantri sampai suwe gitu akhirnya untuk yang agak depan. Jadi kita waktu itu urutan kedua lah. Jadi kita ada di urutan mobil kedua di depan lampu merah itu. Nah, akhirnya udah nunggu lama hijau nih. Begitu hijau, mobil yang di depan kita ini orang maju-maju gitu. Orang maju-maju akhirnya giliran dia sudah lolos, kita baru mau maju, udah merah lagi. Nah, terus kepala cabang saya ngomong, jancuk tenan. Jancuk tenan.
Udah nih jancuk yang pertama sampai di kantor. Ini ceritanya udah sampai kantor. Sampai di kantor mau parkir nih depan kantor saya kan ruko ya. Ya kita nyewa ruko di situ. Mau nyampe di kantor, mau masuk di parkiran di depan kantor kita ternyata ada mobil yang ngalangin. Itu mobil punyanya kantor sebelah gitu. Pak cabang saya ngomong lagi, jancuk parkir sembarangan gitu. Jancuk kedua. Terus siangnya ada jancuk ketiga, tapi yang ngomong saya. Tapi saya bercanda lah. Udah kita selesai rapat, dibagikan nasi kotak. Ya waktu itu makanya bebek Pak Slamet lah. Waktu itu lagi hip sih. Bebek Pak Slamet itu, Haji Slamet itu lagi hip. Ya kita makan itu, saya lihat kok sambelku sidik ya. Aku ngelihat kok sambelku dikit banget gitu. Aku ngelihat yang lain-lain sambelnya banyak. Terus aku ngomong, jancuk sambelnya sidik banget. Jadi, tapi sebenarnya kata-kata ini apa sih? Kata-kata ini kalau saya lihat di literaturnya yang saya baca ini ada di National Geographic. Memang ada dua aliran ya. Jancuk itu katanya ada seperti yang digambar itu, ada tulisan itu di pansernya. Di waktu itu kan ada agresi Belanda ya. Sebetulnya Inggris sih. Jadi ini kaitannya dengan 10 November lah ya, hari pahlawan. Jadi perang di Surabaya itu ada pansernya Inggris masuk ke kota, itu ada tulisannya jancuk katanya. Ya itu tulisannya seperti begitu, Yankok, Yancuk gitu. Tapi ada juga yang versi kedua, kata Yancuk itu sebenarnya udah lama. Memang itu kata Yancuk itu dere Yancuk atau apalah, itu artinya kamu juga dapat bagian gitu. Jadi di dalam bahasa Belanda itu ada istilah Yenzuk gitu. Yenho lah, Yencuk apa Yenho gitu. Saya membacanya bahasa Belandanya lupa saya. Tapi artinya begini, artinya kamu juga dapat bagian kok, tenang aja. Kamu juga dapat. Jadi ini waktu itu banyak pembagian sembako ya. Mungkin zamannya Belanda itu bagi-bagi ngantri sembako itu, orang pada ngantri sembako mungkin agak waktu itu kan mungkin susah makan, susah pangan gitu. Orang pada ngantri beras gitulah ceritanya. Pokoknya ngantri sembako. Nah, biasanya tuh uyel-uyelan. Nah, terus Belandanya ngomong, tenang aja, dere Yancuk gitu. Kamu pasti dapat bagian kok, asal tertib lah ceritanya seperti itu. Jadi ada dua versi. Yang versi pertama itu panser, jadi tulisan di panser yang ya kan dalam situasi perang itu Yancuk itu katanya seperti itu. Ya, tapi sebetulnya itu adalah ungkapan kekesalan karena ada orang yang mau menang sendiri gitu. Atau situasi di mana kita terjebak pada situasi yang tidak adil. Ya. Jadi inilah kehidupan nyata dunia. Ya, semua orang tidak terkecuali mau anak Tuhan kayak mau anak setan kayak, kita ini terjebak pada situasi yang memang tidak adil. Di dunia ini kalau kita ngomong keadaan Indonesia itu gelap gitu, nggak baik-baik saja. Menurut aku nggak cuma Indonesia ya. Keadaan kalau sudah ngomong krisis itu seluruh dunia krisis. Kemarin pun juga negara-negara ngumpul di PBB, termasuk sidang mengenai nasib Israel sama Palestina. Saya lihat juga ya banyak yang ketidakadilan gitu ya. Sepertinya sih Israel terpojok ya. Di dalam internal Israel pun juga terpecah jadi dua. Ada yang setuju dibagi negaranya, tapi kalau yang ortodok Israel yang bunuh siapa kemarin itu, yang terkenal itu yang dibunuh ditembak, siapa namanya? Siapa namanya? Ya, lupa tuh namanya. Kemarin yang ditembak itu yang heboh itu loh, yang lagi debat di siapa? Charlie. Eh? Charlie. Oh iya, Charlie Kirk. Oh, jadi lupa saya. Charlie Kirk itu dibunuh sama orang Israel tapi yang aliran ortodok ya. Jadi waktu itu Charlie Kirk juga ya dia sebetulnya membela Israel, tapi dia arahnya gini, Israel itu kalau mau damai ya maulah dibagi dua lah wilayah. Tapi kalau orang-orang ortodok kan nggak mau. Ya orang-orang ortodok nggak mau dong tanahnya Israel dibagi-bagi sama orang-orang yang kayak begitu.
dia nggak mau dibagi. Tapi yang ada juga yang aliran mau dibagi. Yang nggak tahu Netanyahu sih kayaknya mau dibagi. Karena Netanyahu itu jadi target yang kedua, kalau nggak salah waktu itu. Jadi Charlie Kirk ditembak, nanti kalau kalau ada kesempatan Netanyahu ditembak juga. Jadi hal-hal seperti itu. Memang dunia itu kayaknya tidak bisa adil. Ya. Oh, sampai kapanpun ya dunia tidak bisa adil. Memang dunia kacau. Dunia kacau sejak kapan ya? Sejak kalau kita baca di Alkitab ya sejak kejadian pasal 3 itulah dunia kacau. Jadi manusia itu jatuh sak wadah-wadahi. Manusia kacau, dunia ini juga ikut kacau. Jadi manusianya kacau, habitatnya juga kacau gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi istilah jancuk ini ya ini untuk internal kita nanti keluar dari Zoom ojo kowe ojo ngomong jancuk-jancuk ngomong sing tersinggung. Itu kita, inti kita nggak ada yang tersinggung, sudah tak jelasin. Jadi artinya itu maksudnya gini, kekesalan hati karena dia mengalami situasi yang tidak adil. Gitu. Ya kayak tadi kan ngantri di lampu merah, lampu merahnya suwe banget, hijaunya cepet. Wes tekan ngarepan malah mobil yang di depan kita malah lambat-lambat gitu. Sampai akhirnya kena lampu merah lagi. Kalau saya dibagiin bebek goreng sambelnya kok sidik men, wah ora adil iki jancuk tenan. Ya, oke sekarang lanjut ya. Nah, sampai ada mitos di khusus negara kita ada mitos itu mencari ratu adil. Masih ingat ya, zamannya habis reformasi, kita habis euforia reformasi tahun 98 itu kan ratu adilnya tuh antara Gus Dur sama Megawati lah gitu. Tapi akhirnya yang jadi presiden kan Gus Dur. Ya Gus Dur tuh dianggap ratu adil gitu. Ya. Kalau kita lihat demo-demo yang sekarang itu kan sebetulnya yang didemokan itu kan masalah keadilan kan. Terutama ojol ya. Saya punya teman di gereja ini juga dia Grab ya, nge-Grab lah gitu, nge-Grab. Itu memang potongannya gede banget gitu. Itu kalau di aplikasi aja, aplikasi motong berapa ya? 20%. Nanti pemerintah juga ada PPN 11 ditambah yang lain-lainnya tuh potongnya sekitar 20% lagi. Jadi 40% itu sudah hilang dari tangannya ojol-ojol itu. Belum nanti dipotong sama yang lain-lain, ada potongan asuransi apalah, BPJS lah dan segala macamnya lah, dana pensiun dan segala macam yang jelas itu. Sehingga kadang-kadang setelah dipotong bensin pun yang diterima nggak sampai setengah, nggak sampai 50%. Jadi dia merasa nggak adil. Makanya waktu demo-demo kemarin itu sebagian besar ojol ya, karena momennya pas gitu. Jadi waktu demo ke anggota DPR itu kan merasa kita sing kerja setengah mati anggota DPR malah joget-joget menjaluk gajinya nambah. Itu perasaan-perasaan yang tidak adil. Nah, bangsa Indonesia punya mitos mencari ratu adil. Kayaknya sampai kiamat pun ratu adil. Di dunia nggak ada yang namanya ratu adil. Ya, ratu adil ya Tuhan Yesus itu sebetulnya. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, habis itu saya teringat dengan begini ya. Ini kita cerita sedikit, ini intermezzo sedikit. Waktu sekitar di bawah tahun 2000 lah ya, waktu saya masih kerja dulu di Kuningan itu, bos saya itu sangat tergila-gila dengan ranking-ranking itu. Salah satunya majalah Forbes ini. Majalah Forbes ini didirikan oleh Bruce Charles Forbes itu tahun 1917 kalau nggak salah. Itu waktu Perang Dunia Pertama. Gitu. Majalah ini udah cukup tua. Tapi majalah ini tuh waktu zaman dulu tuh hip. Ya, waktu itu import nyarinya aja susah. Itu bos saya itu tergila-gila gitu. Sama ranking-ranking lah. Ada ranking perusahaan terbaik, ranking orang terkaya. Karena bos saya pernah masuk di dalam daftar ranking termasuk di Indonesia itu 50 besar lah orang yang terkaya. Kakak adik Robert Wijaya dan Joni Wijaya itu bosnya Tiga Raksa Satria Group. Saya pernah kerja di situ waktu di bawah tahun 2000. Nah, ini saya ambil salah satu contoh. Ini ranking orang terkaya di dunia menurut majalah Forbes. Ini di bulan Juni ya kalau nggak salah. Nah, sebelahnya ini adalah ranking orang terkaya di Indonesia. Tapi ini tahun
yang lalu, tahun yang baru aku nyari-nyari belum ketemu. Kalau kita perhatikan ya, Elon Musk kekayaannya luar biasa, 5,5600 triliun. Kalau dibandingin dengan APBN-nya Indonesia tahun ini, APBN-nya Indonesia tahun ini untuk budget belanjanya itu cuma 3.500 triliun. Bayangin aja. Jadi Indonesia itu kalau mau ngemis sama Elon Musk, pantesan waktu Elon Musk itu datang ke Bali, itu sambutannya lebih daripada presiden. Kalaupun Jokowi itu nggak malu, dia ngesot-ngesot, tapi dia nyuruh si Luhut ya. Karena apa? Karena dibully terus sama netizen-netizen. Tapi memang kekayaannya luar biasa. Ya, bayangin aja tuh 5.600 triliun. APBN Indonesia aja cuma 3.500 triliun itu tahun ini. Belum nanti kalau dipotong ya, kayaknya mungkin dipotong ya, kayaknya karena negara nggak ada duit ya. Ya, kecuali nyetak duit gitu ya. Jadi tapi kalau negara nanti Indonesia dapat utangan, kayaknya sebentar lagi dapat utangan sih. Kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Pak Prabowo, udah ketemu Donald Trump, pasti ada deal-deal khusus. Pas itu masalah duit sih kalau menurut aku ya. Ya tukerlah Indonesia ojo galak-galak lah sama Israel gitu ya. Nanti tak kasih duit gitu buat nutupin APBN-mu yang defisit gitu ya. Kekayaan ini luar biasa sekali. Dan kita merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menang. Ya. Saya dulu juga menganggap ya orang-orang ini adalah orang-orang yang menang. Ya. Tapi apakah seperti itu ya? Kita mesti ingat ya. Tapi sebetulnya begini, kalau ada pertanyaan yang bagus ini. Sebetulnya siapa sih yang paling kaya di dunia? Kira-kira siapa yang paling kaya di dunia? Ya memang di sini raja-raja nggak dimasukin karena raja-raja nggak berbisnis ya, dia nggak ada berbisnis, jadi sama majalah Forbes nggak dimasukin. Sultan Brunei, Raja Arab, itu mungkin Raja Inggris nggak dimasukin di sini karena dia nggak berbisnis. Yang di sini yang berbisnis. Tapi sebetulnya orang yang kaya di dunia ini siapa sih? Ada kekayaan total dari semua kekayaan di dunia. Siapa kira-kira? Kalau menurut saya orang yang paling kaya di dunia atau apapun lembaga yang paling kaya di dunia itu yang nyetak duit. Kira-kira benar nggak sih? Orang yang kaya di dunia itu yang nyetak duit gitu. Saat ini kan yang berkuasa memang dolar. Istilahnya Paman Sam. Paman Sam sebetulnya bukan negara. Paman Sam itu sebenarnya the Fed, ya, Federal Express. Dialah sebetulnya yang paling kaya di dunia. Karena semua kalau kiblatnya dolar, ya kan, berarti semua uang yang dicetak dia yang ada di seluruh dunia dalam bentuk dolar Amerika itu adalah miliknya dia. Mau dia yang nyetak, ya kan? Nyetaknya berdasarkan apa ya ora ngerti, hitungannya angel, ora ngerti. Zaman dulu kita sekolah diajarin pun juga sampai sekarang juga yang namanya M6 itu masih rahasia besar. Bagaimana ada organisasi yang bisa mencetak duit yang bisa dipercaya di seluruh dunia. Bahkan negara Amerika pun negaranya ya pemerintahannya itu ngutang loh sama The Fed. Luar biasa kan ini. Gimana itu kalau yang seperti begini ini. Ya. Tapi sekarang udah dapat saingannya. Jadi waktu ada BRICS ya, itu didirikan oleh Brasil, ada Rusia, ada India, ada Cina, S-nya itu South Africa kalau nggak salah. Nah, Indonesia udah masuk ke situ. Nah, ketika Indonesia masuk BRICS, ini rumornya. Ketika Indonesia masuk BRICS, makanya kemarin terjadi kerusuhan. Katanya seperti itu. Jadi Indonesia kiblatnya sudah nggak ke IMF lagi, kiblatnya nggak ke The Fed lagi, kiblatnya nggak ke Amerika lagi, tapi kayaknya Prabowo lebih mengarah kiblatnya nanti ke BRICS. Nah, sebetulnya cita-citanya BRICS itu mau membuat mata uang sendiri untuk nyaingin dolar. Wah ini kalau ini benar-benar terjadi, kita iso perang dunia. Ya perang dunia itu memang dari dulu sampai sekarang perang dunia pertama, kedua, nanti kalau ada perang dunia ketiga, memang masalahnya Pak masalah mamon sih. Masalahnya cuma masalah duit. Orang-orang yang tadi ada merasa yang satu merasa dia mau menang sendiri, ada yang satu merasa tidak adil. Nah itu di dunia itu akan runtuh karena gara-gara nggak adil. Tapi mengenai mamon kita sudah diingatkan sama Tuhan. Tuhan sudah mengatakan di dalam Matius
Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan jika dia membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Maksudnya ada dua Tuhan. Nah, Mamon itu memang bisa menjadi Tuhan bagi kita. Bukan cuma Tuhan, ya Tuhan. Benar-benar saya bayangin begini ya. Misalkan saya dikasih duit 1 triliun gitu sama Elon Musk, mungkin saya bisa kalah mental. Atau mungkin pendeta Anda lah, pendeta kita di gereja yang begitu saktinya, yang begitu rohaninya, tiba-tiba dikasih duit 1 triliun gitu. Pasti kalah mental. Ya. Orang nggak tahan. Saya mungkin ngadepin yang asal-asal, yang goib-goib, bisa wani ya, kendel ya. Orang kalah mental lah, wani lah, cetek lah gitu. Tapi mungkin di depan mata saya ada uang 1 triliun, saya iso ndredeg gitu. Pasti iso lempoh saya. Ndredeg bener iso kalah mental ya. Jadi menungso iki kalau ngadepin setan malah wani, ngadepin duit malah kalah. Tapi itu memang sudah dinubuatkan nama Tuhan. Nanti kita akan menghadapi dua Tuhan. Yang satu Tuhan, Tuhan Yesus, yang satu itu ya Mamon. Tuhannya dunia itu. Ya, kalau kita ingat ya, ketika Tuhan itu dicobai, ya ada 3 kali pencobaannya. Itu saya gini, saya menemukan polanya tuh gini, 2-1-2, kayak kapaknya Wiro Sableng itu 2-1-2. Artinya gini, 2-1 lah ya. 2 kali defense, 1 kali serang. Jadi antara defensif dan ofensif. 2 kali itu Tuhan Yesus itu defense. Ketika dia dicobai roti jadi batu jadi roti ya. Itu bicara tentang kekhawatiran tentang hidup kita, akan kebutuhan hidup kita ya. Tapi itu Tuhan Yesus masih defend itu ya. Firman Tuhan dilawan sama firman Tuhan. Terus Tuhan Yesus disuruh menjatuhkan dirinya, diajak naik ke bumbungan bait Allah, terus Tuhan Yesus disuruh jatuh, nanti ada yang nolong lah, pasti malaikatmu nolong. Nah itu juga Tuhan Yesus masih defend. Tapi yang ketiga, ketika Tuhan Yesus diajak naik ke gunung yang paling tinggi, mungkin Himalaya kali ya, gunung apa orang ngerti. Ketika diajak naik ke gunung yang tinggi, terus diperlihatkan semua harta kekayaan dunia, itu Tuhan Yesus langsung muntap lah. Langsung ditengking sama Tuhan Yesus, enyah kau iblis. Bisa Anda bayangin, kalau sudah ketemu Mamon, kayaknya Tuhan itu galak. Kalau Anda mendua hati, kalau sudah ketemu Mamon, kalau Mamon ini benar-benar menguasai hidup kita, ya, kita ini jadi orang-orang yang diancur di hadapan Tuhan. Kita nggak ada adil-adilnya kita. Kalau Tuhan itu sudah begitu mengasihi kita, mengorbankan semuanya, nanti kita akan bahas ya, supaya apa nanti kalau ada waktu akan saya bahas. Ya, itu jadi hati-hati dengan Mamon. Jadi ini lebih hebat lagi kuasanya dibanding Artemis ini, baik Artemis ini. Kalau Artemis saja masih rada setengah-setengah, tapi kalau sudah kena Mamon seperti ini, saya bukan mengatakan bahwa orang-orang kaya itu pasti Mamon, enggak juga sih, ya enggak juga. Tapi kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, orang yang kaya, yang banyak hartanya itu susah masuk dalam kerajaan Allah. Bukannya enggak bisa ya, tapi susah. Artinya begini, kalau saya enggak punya apa-apa, itu saya lebih gampang. Maksudnya pencobaan-pencobaan itu lebih gampang. Tapi orang kalau sudah dicobain dengan fasilitas, dengan kekayaan, memang lebih susah. Tadi kan Chief Agent ngomong ikhlas ya. Orang kalau duit 5.600 triliun, 5.600 triliun itu apa bisa diikhlaskan? Ya, ketika orang kaya muda yang menghadap ke Tuhan Yesus, ketika dia minta supaya hidupnya itu lebih bahagia, ya, dia tahu bahwa Tuhan Yesus kan pernah khotbah di atas bukit tentang hidup yang bahagia ya. Ada yang menafsirkan begini, orang muda itu sebetulnya sudah ngikutin Tuhan Yesus sejak sabda bahagia Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kan mengatakan berbahagianya orang yang miskin di hadapan Allah.
Pikirnya orang muda tuh begini loh. Kalau orang miskin aja bisa dibuat bahagia sama Tuhan, apalagi aku sing sugih gitu. Tapi Tuhan Yesus ngerti gitu ya. Tuhan Yesus ngerti kalau kamu kepengen sempurna dalam hidupmu, jualah hartamu, tuker dengan harta surgawi. Kata jual itu bukannya terus Tuhan Yesus sebetulnya ngomong jual ini sebenarnya tuker gitu. Harta dunia ditukar dengan harta surgawi. Ya. Bukannya sebetulnya Tuhan Yesus nggak ngomong jadilah orang kere terus ikutlah aku, enggak loh sebetulnya. Tuhan Yesus cuma ngomong ditukar, jualah hartamu terus kamu mendapatkan harta di surga. Jadi harta di dunia ditukar dengan harta di surga, baru kamu bisa sempurna. Tapi dia nggak ngerti gitu orang kaya ini ya karena memang hartanya banyak ya, akhirnya dia akan mengundurkan diri nggak jadi muridnya Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus ngomong orang yang banyak hartanya memang susah untuk masuk kerajaan Allah. Lebih gampang onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Sampai murid-muridnya juga shock ya, sampai murid-muridnya itu shock gitu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan ini kehidupan nyata dalam hidup kita. Jadi kalau kita tuh pasti akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang menjadi orang yang lebih dari pemenang. Tapi kadang-kadang kita bisa kena ke distract dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau kemenangan kita, kebahagiaan hidup kita hanya tergantung dengan keadaan lahiriah ya, itu memang menjadi sulit, segalanya akan menjadi sulit karena semua dunia ini dan segala isinya kekayaannya itu pasti akan musnah karena itu sudah diwahyukan di dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus juga ngomong, kitab Wahyu juga sudah ada ya. Kesaksian-kesaksian para rasul itu mengarahnya ke sana semua gitu. Nah, kalau orang-orang kaya itu ditanya ya, bagaimana Anda bisa sukses? Pasti jawabannya sama, 100% jawabannya sama. Orang-orang yang sukses tadi itu ditanya, kamu kok bisa sukses itu gimana? Ya kerja keras. Itu jawabannya cuma kerja keras, kerja keras. Nah, waktu itu tahun 9 sebelum kerusuhan tahun 97 itu yang tadi saya cerita bos saya yang tergila-gila dengan ranking di majalah Forbes itu, dia mendatangkan seorang profesor itu dari Harvard, Boston sana, ya untuk datang ke Indonesia untuk mengajar kita-kita. Jadi yang kita kan banyak memiliki bisnis unit kita kan corporation ya, banyak bisnisnya lah gitu. Nah ini kepala-kepalanya lah ya, GM-nya dikumpulin untuk di training. Jadi kita seminar selama 4 hari nggak salah. Kita mendatangkan yang namanya Stan Rapp. Ya, Stan Rapp ini profesor mengajar ya. Dia pernah membuat teori yang namanya maxi marketing. Ya, bagaimana kita memarketingkan barang terkait dengan promosi dan strateginya gitu. Nah, kita ini sedang seminar tentang strategi bisnis yang baik gitu. Ya, ada suatu statement dari dia yang membuat kita itu shock gitu. Benar-benar shock. Jadi kan kalau kita mau sukses harus kerja keras, itu kan relatif ya. Kerja kerasnya seperti apa tuh relatif itu. Tapi ketika ketika pada hari pertama pembukaan dari seminar itu, dia mengatakan gini, saya akan memberikan pengajaran seminar itu tentang bisnis. Jangan kamu campur-campurkan dengan agama ya. Wah, itu statementnya benar-benar itu diulang dia berkali-kali. Saya hanya seminar tentang bisnis. Ya, jangan kamu bentur-benturkan dengan dogma-dogma atau moral-moral agama. Itu dia dari pembukaan yang diomongin dia itu dulu. Itu membuat kita bertanya-tanya. Ada statement-statement yang sampai hari ini saya nggak bisa lupa itu ya. Kalau kamu mau menang di dalam bisnis, jangan berikan kesempatan sedikit pun pada lawan-lawanmu. Ya, ini statement yang sangat keras, statement yang menurut saya sebetulnya ini memang realita gitu. Dia mengatakan gini, pemenang itu bukan yang nomor 1. Kalau kamu nomor 1, berarti kan ada yang nomor 2, berarti kan ada yang nomor 3. Sewaktu-waktu yang nomor 2 akan menggantikan posisi kamu jadi nomor 1. Kalau kita atlet, ya kan kita udah menang dalam pertandingan,
Dan lama-lama kita juga pasti ada orang lain lah di atas langit, pasti ada langit kan. Jadi kita pasti ya kalau kita siap bertanding, siap menang, siap kalah. Artinya kan seperti itu harusnya. Tapi ini statement yang luar biasa. Kalau kamu mau jadi menang, itu kamu bukan yang nomor satu. Tapi kamu adalah yang satu-satunya. Ngerti maksudnya? Jadi kalau kamu mau menang, pateni musuh-musuhmu. Pateni lawan-lawanmu. Gimana caranya? Ya, bisnis itu politik. Ya terus terang ngomong. Bisnis itu politik. Ya sebetulnya nggak cuma bisnis ya, bahkan agama pun politik. Ya, sebetulnya kemarin di lingkungan saya ini dekat ruko saya ini ada gereja baru ya. Gereja ini ya katanya sih ditakuti ada sekarang ada gereja Tiberias kan cukup besar juga ya. Sinode dia punya sinode sendiri kan, denominasi sendiri. Tiberias itu kan duitnya banyak, jemaatnya juga banyak, kuat lah gitu. Nah ini kayaknya ada yang merasa gereja-gereja yang lain tuh takut kalah bersaing. Bayangin aja, oh gereja ngurusinnya kok yang kadang-kadang ya gimana. Tapi mungkin juga merasa apa ya gereja-gereja kecil di sini ketakutan merasa nggak adil gitu. Gereja gede ngapain lu buka-buka di sini? Oke, mengentai-ngentai jemaatku ya. Dari segi fasilitas, dari segi entertain pasti mereka lebih menang lah. Mereka punya WL yang dahsyat, pemain-pemain musik yang dahsyat, ya kan segala fasilitas. Ibaratnya kalau di JOR ya, ibaratnya gereja ini ya anggap aja lah rugi 5 tahun gitu. Itu gereja di sebelah-sebelahnya udah mati semua itu. Kalau itu jadi bisnis, tapi memang saja nih bisnis. Di sekarang setiap hari itu kita mikirin ya, banyak ketidakadilan. Contohnya gini aja nih, Indomaret gitu. Indomaret itu jualan beras. Ya, harusnya kan Indomaret nggak usah jualan beras lah gitu ya. Jualan beras di warung-warung kayak aku ini loh, ya kan. Nah kita kulaan beras itu harganya podo karo Indomaret jual. Ya karena apa? Ya karena kita kulaan beras kan paling seton aja wis banyak bagi kita. Tapi bagi dia kalau kulaan beras kan ribuan ton. Dia kulaan beras ribuan ton terus dibagi-bagi ke Indomaret yang lain. Kita kulaan beras cuma 1 ton. Ya gimana kita bisa ngelawan? Ya harga beli kita itu sama dengan harga jualnya dia. Gimana kita bisa hidup coba? Kalau kita nggak dijaga sama Tuhan, nggak dibentengi sama Tuhan, warungku wis tutup sejak dulu. Tapi kalau kemarin ada masalah di beras kan banyak beras oplosan itu banyak merek-merek yang ditariin termasuk merek-merek beras yang Indomaret yang ditariin itu kita malah jadi rame tokoku itu. Ya, itulah ya, keadilan Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Nah, kita lanjut ya. Jadi kekejaman di dalam dunia ini ya, apakah Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih gitu ya? Apakah keganasan dalam hidup ini itu bagaimana dengan Tuhan sendiri? Ada orang beberapa pengajar ya ada mengatakan begini, Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang jahat gitu katanya, yang kurang kasih gitu. Tapi kalau Tuhan di dalam perjanjian baru itu Tuhan yang kasih. Apakah ya seperti itu? Ya kadang-kadang orang menafsirnya ya kalau saya sih nggak banyak nafsir yang begitu, tapi ada juga orang yang nafsir seperti itu. Memang Tuhan itu sebetulnya bukan masalah adil atau nggak adil. Tuhan itu pasti maha adil ya. Tapi memang Tuhan kita itu sebenarnya Tuhan yang strict sebetulnya. Kalau kita lihat di dalam Yosua 11 ayat 6 ya, itu dia mengatakan gini Tuhan, besok kira-kira waktu ini penyerangan di kota Ai ya. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya. Jadi Tuhan itu memerintahkan berkali-kali kepada Yosua dan kepada rakyat Israel, kalau kamu menaklukkan musuh-musuhmu itu sebetulnya ya musuh-musuhnya Tuhan, karena mereka kan nggak mengenal Tuhan. Ya, itu harus dihabiskan gitu. Ya tentunya ada maksud Tuhan ya. Jadi Tuhan kok kita kejem banget gitu ya. Ya
Karena Tuhan tuh begini, Tuhan tuh ingin dia tuh yang satu-satunya. Sebetulnya teori yang satu-satunya ini dipakai oleh dunia tapi diputar balik gitu. Ya. Sebetulnya yang hanya satu-satunya itu ya sebetulnya bukan lawan-lawan kita. Kita sebetulnya yang nggak punya lawan kan sebetulnya. Lawan kita ya bukan saingan-saingan bisnis kita atau sebetulnya harusnya seperti itu. Harusnya kita ini kalau kita punya seteru yang harus kita matikan sebetulnya kan ya golongan-golongan yang gelap lah gitu kan, bukan sesama manusia gitu. Tapi kenyataan realitanya memang seperti itu. Ya, Tuhan kita itu juga sebenarnya sama, sebenarnya menjadi yang satu-satunya itu sebetulnya kan firman dari Tuhan. Itu sebetulnya kita gunakan untuk Tuhan. Tapi bisa sama iblis itu bisa diputar balik. Ini persis ketika iblis mempengaruhi Adam dan Hawa ya. Dengan memakai kekuatan firman itu bisa diputar balik. Jadi sebenarnya kata satu-satunya itu miliknya Tuhan sebenarnya. Kita memperlakukan Tuhan itu harusnya yang satu-satunya gitu. Jangan ada yang lain. Tapi di dalam dunia ini bisa diputar balik gitu. Yang satu-satunya adalah dirimu. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi kalau kamu ingin menjadi juara di dunia, kamu hanya yang satu-satunya. Gitu. Tapi jadi kamu menjadikan dirimu itu sebagai Tuhan gitu. Yang lain-lainnya yang mana? Yang lain-lainnya kamu pateni. Kejem. Manusia itu memang kejem gitu. Ya, Tuhan sebetulnya bukan kejam ya. Tuhan itu apa ya, tegas lah ya. Keadilan Tuhan ditegakkan gitu. Kenapa Israel itu harus membunuh semua musuh-musuhnya tanpa ampun, dihabisin, benar-benar habis. Tapi itu pun nggak dilakukan kok. Akhirnya kan bangsa Israel nggak melakukan seperti itu. Ada aja yang perempuan-perempuan cantik dikawinin dijadiin istri, ya kan. Harta-hartanya suruh ngabisin aja, mas-masannya diambil gitu. Itu yang manusia melanggar ketetapan Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita ini mengikut Tuhan itu memang harus apa ya? Kalau saya kan ngomong garang, beringas gitu, tegas, kasih pun ya. Kalau saya nulis di buku saya itu, kasih itu penuh dengan ketegasan. Kasih itu penuh apa ya istilahnya tetek gitu. Ya, di dalam kelembutan kasih itu terletak kekuatan, di balik kelembutan kasih itu ada kekuatan yang dahsyat. Jadi kasih Tuhan itu enggak seperti yang kita bayangkan, kasih yang lembek gitu. Kasihnya kita kasih lembek, tapi kalau kasih Tuhan itu tegas, ya keras kasih Tuhan itu. Di dalam kelembutan Tuhan itu, kasih Tuhan itu ada sesuatu yang tegas, keras gitu. Ya, itu yang harus kita perhatikan ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Ya. Saya lanjut ya. Memang kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala, itu kehidupan kita seperti itu. Tuhan sudah memberikan clue kepada kita ya. Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata-kata cerdik ini sebetulnya cerdik ini bukan wisdom ya. Cerdik karena dia tidak memakai kata-kata Sophia. Kalau yang kita diberikan roh, hikmat dan wahyu, hikmat di sini itu kan wisdom, Sophia di dalam bahasa Yunani-nya. Tapi cerdik di sini menggunakan kata pronimos. Kalau saya lebih senang menggunakan kata-kata itu licik gitu. Ya, kita tuh hendaknya licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi kata-kata di sini bukannya kita tuh niru ular, bukannya. Kita harus hidupnya kita niru ular gitu dan niru merpati, bukan itu. Tapi artinya begini, kita mesti harus waspada. Ya, kalau Tuhan Yesus ngomongnya gini, kamu harus waspada sama raginya orang-orang Farisi. Kamu jangan sampai terjerat oleh tipu muslihatnya orang-orang Farisi. Hidup kita juga sama. Awas, hati-hati, pasang perisai imanmu supaya kamu tidak tertembus oleh panah-panah si jahat. Ya, karena memang mereka itu benar-benar licik sekali. Adapun jalannya kayak minyak lah itu, yang benar-benar licik. Jadi kita mesti harus waspada dalam hidup ini. Tadi ke Bambang udah ngomong kita seperti gadis yang bijak.
Ya kita selalu berjaga-jaga, pasang perisai iman kita. Makanya kita perlu minta roh, wahyu, dan hikmat. Itu untuk benar-benar bekal dalam kehidupan kita. Dua sungai yang mengalir dalam hidup kita, tinggal sisa dua loh. Jangan sampai jebol sungai kita ini. Kita diberikan roh, hikmat, dan wahyu. Diberikan kuasa dan kekuatan. Maka kehidupan kita jangan mentok sampai kuadran 3, mesti harus digeser ke kuadran 4. Itu menurut aku mutlak. Ya. Dan kita harus memperhatikan situasi dunia. Jangan sampai kita tuh terseret atau termanipulasi. Nah, kalau istilah saya lebih mengarah ke manipulasi. Hati-hati, banyak manipulasi dalam hidup ini. Ya, ini ada istilah yang cukup bagus sekali. Ini malah diucapkan oleh Pak Karno nih, waktu dia sidang PBB. Dia mengatakan gini, ini bahasa Perancis cuma cara mengatakannya ini agak susah. De ham per hame, ya, de elham per hame. Itu artinya de ham per hame itu artinya begini. Orang yang mangan orang. Jadi orang yang mengeksploitasi orang. Jadi orang mengeksploitasi orang yang lain. Jadi orang mangan orang. Jadi kehidupan di dunia itu memang begitu. Orang memanfaatkan, mengeksploitasi orang yang lain. Ya kalau zaman dulu jelas-jelas ada perbudakan. Kalau sekarang perbudakan nggak ada. Nggak jelas dihapuskan, tapi tetap aja ada. Semangatnya itu ada. Orang yang ngencet orang lain sehingga orang yang mau menangnya sendiri, sehingga terciptalah ketidakadilan dalam hidup. Ada orang yang merasa tidak adil, ada orang yang berbuat memang tidak adil. Ya dua-duanya ya, mana yang benar, mana yang salah, surat ngerti, karena memang manusia nggak pernah ada benar gitu. Jadi derhame parhame. Jadi manusia mangan manusia. Ya, saya gambarin kayak Dracula gitu ya. Nah, itulah gitu. Yang penting begini, kita memang harus berjaga-jaga, kita melindungi diri kita, keluarga kita, jangan sampai terbawa arus. Makanya kehidupan iman kita itu sebenarnya cukup berat. Anak-anak Tuhan itu cukup berat, tapi kita tetap percaya kita akan jadi orang-orang yang menang, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, mari ini saya ambil di hidup kita itu harus no compromise. Ini saya ambil dari Pendeta Philip Mantova ya, di Instagramnya dia. Jangan toleransi dosa kita. Satu kompromi kecil aja bisa menghancurkan hidup kita. Memang benar sih. Nah, ini kata-kata toleransi dosa saya ganti dengan hidup dalam daging. Karena dosa itu nanti kita terdistract dengan dosa maut ya. Ini maksudnya gini, kadang-kadang kita ini ada dikotomi gitu ya. Kita mengecil-ngecilkan dosa. Sing penting orang menghujat Roh Kudus, kita melakukan dosa sing cilik-cilik rapopolah, kan Tuhan memaafkan. Nah, itu kata-kata seperti itu. Ya, ingat-ingat loh, kasih Tuhan itu kasih yang keras. Ya, kasih keras. Jangan-jangan kamu berbuat dosa terus Tuhan nggak mau memaafkan lagi. Dari mana kamu tahu kita melakukan dosa terus Tuhan memaafkan? Gak ada yang tahu loh. Ya kan? Apapun dosa kecil, dosa besar sama aja. Karena itu bentuk ketaatan kita. Itu bentuk iman kita ya. Karena setiap kali kita kompromi, kita melemahkan benteng iman kita. Itu benar. Philip Mantova benar ya. Setan akan mencari celah. Sedikit aja celah dia pasti masuk. Ketika perisai iman kita itu terbuka dikit aja. Ya, ketika kan saya pernah mengajarkan mengenai pernah sharing mengenai pakwa ya. Ada 9 Ciuta Maile ya, 9 kebajikan agung. Kasih itu ada dalam hati kita, ada kesabaran, kemurahan. Itu tidak bisa kita terapkan, itu kita membuka celah. Begitu celah itu masuk, dia menggerogoti hati kita. Ya. Jadi kita harus tegas menolak segala bentuk kompromi. Ya, taat kepada Tuhan tanpa negosiasi. Saya lanjut. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Sebetulnya habis ini sih selesai. Waktunya juga udah habis ya. Ya, udah habis ya, 5 menit 10. 5 menit lagi jam 10. 5 menit lagi. Oke, kita mendengarkan dulu ya firman. Oke, kita mendengarkan firman ini. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
Siapakah yang akan melawan kita? Kedengeran jelas. Ia Dengar, yang dengar. tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ya, sedikit waktu ya, saya ingatkan bahwa bagaimana kita bisa hidup sebagai pemenang sampai akhir hidup kita, bahkan lebih dari pemenang. Kalau kita lihat nanti bisa dibaca yang lebih panjang lagi, kalau mau baca Roma 8 ya. Roma 8 itu salah satu pasal yang waktu awal-awal pertobatan saya. Jadi ada 3 pasal yang mengawali pertobatan saya, itu di Yohanes 3, di Roma 8, sama Galatia 5. Ya, itu 3 pasal pertama. Ya, bukannya yang lain-lainnya nyusul. Jadi saya 3 pertama ini yang saya dapat ketika pertobatan saya. Ketika hidup kita ini bisa melekat sama Tuhan, ya kita pasti akan menjadi orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Ya, tentunya tema kita itu luar biasa. Ketika kita minta roh, wahyu, dan hikmat, itu memang kita gunakan untuk mengenal Tuhan yang lebih dalam lagi. Ya, kekuatan kita tuh ada di situ. Karena apa? Sebetulnya ada 4 sungai yang mengalir dalam hidup kita, tapi sungai eternity dan sungai life ini kan sudah hilang. Ya tinggal hikmat dan wahyu aja. Ya, tapi hikmat wahyu yang diberikan oleh Tuhan, ya ketika hidup kita mengandalkan kehidupan manusia roh kita, atau hidup di dalam roh, di dalam pimpinan roh, ya, dan kita diberikan kekuatan di dalam pewahyuan kita, pasti hidup kita akan lebih baik. Ya, kita bisa mendapat roh, hikmat, dan wahyu karena memang ada salib Kristus. Ya, kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga lewat salib Kristus, lewat Tuhan Yesus, sehingga kita bisa dibenarkan. Ya, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, walaupun kita ini orang-orang yang salah. Tapi kita dapat anugerah dibenarkan oleh Allah. Ya, dan jangan lupa, ya Tuhan Yesus sekarang kan bukan di dunia. Kalau kita hidup di zamannya Rasul, ya kita bergaul dengan Tuhan Yesus itu secara fisik. Tetapi kalau sekarang Tuhan Yesus sudah di atas tahta surga, kamu mau bergaul dengan Tuhan Yesus, ya pasti menggunakan roh kita. Mau nggak mau ya. Tapi kita jangan takut, jangan gentar, dan nggak usah bingung-bingung. Ya, karena kita dibantu oleh Roh Kudus. Itu roh Allah yang keluar dari Allah, yang kita minta dari Tuhan. Di roh Allah ini keluar karena atas perintah Tuhan Yesus. Kadang-kadang ada sih pengajaran nggak usah lewat Tuhan Yesus, langsung minta kepada Bapa. Oh ya, gitu. Memangnya iso. Jaluk karo Allah Bapa tanpa lewat Tuhan Yesus. Ora mungkin, ya kan? Itu ajaran gendeng gitu ya kan. Karena ada yang mengajarkan orang itu ngaku Kristen. Ya mungkin beda lah ya. Jadi katanya Roh Kudus rasa minta sama Tuhan Yesus, tapi langsung minta kepada Bapa. Oh, celuk ya ajaran ini. Jenenge jancuk itu. Ingat sungai hidup kita, ya sedikit waktu lagi. Nah, sebenarnya kan kita diberikan power. Kalau saya ngomong power ya, kita jadi revelation, kekuatan kita dan wisdom itu saya anggap kayak listrik. Revelation itu kekuatan kita. Itu seperti daya listrik lah, wattnya.
Tapi wisdom, ya hikmat kita itu seperti kuasa, atau seperti voltase listriknya. Itulah yang akan menggerakkan hidup kita. Cuma kalau hidup kita nggak menempel sama Tuhan, berarti kan kita kehilangan daya cas ya. Kita nggak dicas sama Tuhan ya, nanti drain kita habis, power kita pasti habis. Tapi Tuhan memberikan power yang besar, itu yang namanya kasih, itu yang dulu saya pernah membawakan ini adalah kecerdasan, ya, kecerdasan spiritual kita, spiritual quotient kita, ya, Roh Kudus yang kita tanam di dalam roh hati kita. Dan ini ada satu quote dari Paus Francis. Saya merindukan sosok Paus Francis. Ya, saya ikut kehilangan juga, bukan umat Katolik, tapi saya ikut kehilangan karena orangnya benar-benar humble. Ya. Dia mengatakan begini, let us renew each day, kita diperbarui dari hari ke hari. Ya, kalau kita trust kepada kerja Roh Kudus, karena kalau kita membuka hati kita, kita membuka hati terhadap inspirasi Roh Kudus. Jadi setiap hari kita diperbarui oleh inspirasi Roh Kudus. Yaitu seperti, jadi sehingga baterai energi kita itu selalu akan menjadi penuh, nggak akan habis gitu. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan begini, dan telah mengenakan manusia baru, ya, tentunya adalah manusia roh kita, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengetahuan full knowledge, Ina ngomong begitu, memang benar, epignosis. Ya, kita setiap hari akan diperbarui terus-menerus sampai kita full pengetahuan kita, supaya kita benar-benar jadi segambar dengan Tuhan. Gambar kaliknya itu, gambar Tuhan itu ya Tuhan Yesus itu, supaya kita benar-benar matching, ya 1:1 lah sama Tuhan, ya benar-benar matching gitu. Yang Tuhan itu kalau ngajarin ilmunya tuh benar-benar dikasih semua. Kalau kita belajar sama guru dunia, ya kan, kalau kita belajar silat gitu misalkan, pasti ada ilmu yang diumpet ke. Kalau KB diajar ke KB, kita mengalahkan guru kita. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah ngajarin semua rahasia-rahasianya, Tuhan Yesus malah ngomong begini kok, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar, mujizat-mujizat yang lebih besar daripada aku. Wah, Tuhan Yesus benar-benar guru yang dahsyat. Aku senang sama guru yang kayak gini. Ya, semua rahasianya, semua ilmunya diajarkan pada kita. Saya pikir malam hari ini cukup begini dulu ya. Ingat-ingat ya, geser kehidupan kita, shifting, ganti gigi. Jangan gigi telu terus. Kalau gigi terus kita nggak akan ngebut. Geser ke gigi 4 supaya kita larinya kenceng, dan nanti pada waktunya kita akan naik dengan masuk ke dalam kuadran kelima di dalam Firdosnya Tuhan. Nah, nanti bulan depan itu kan temanya sudah berubah, tapi sebenarnya sambungan nanti akan saya bahas seperti ini. Apa itu yang dimaksud dengan perjanjian baru? Ya, nah ini nanti seru, benar-benar seru sekali. Ya, tapi tunggu bulan depan. Nanti minggu depan itu kan gilirannya Dewi dulu, nanti minggu berikutnya baru saya. Nah, saya akan bahas lagi ini terusan, jadi continue ya. Saya udah menyiapkan slide ini sampai 65 slide sebetulnya, tapi nggak mungkin dibawakan semua sih. Karena gini, pokoknya aku dapat apa tak gawe ke tulisan, dapat apa tak gawe ke slide. Belum tentu bisa dibawakan semua, tapi ya nggak apa-apa. Ya, seadanya, tapi saya yakin ada aja lah Roh Kudus itu kalau bekerja one by one, person by person. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya. Ya, kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh men-sharingkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam pikiran jiwa kami, untuk kami remakan di dalam pokok-pokok perbuatan kami. Tuhan, jaga hati kami, penuhi hati kami dengan kasih, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami spirit, hikmat, dan wahyu itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, dan lebih dalam lagi Tuhan, sampai kami menjadi satu dengan Engkau. Engkau ada dalam hati kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, jadi menurut kehendak-Mu. Amin.
Yohanes pasal 3. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.